Hai teman-teman, meskipun hari ini sudah memasuki hari ke-21 dari bulan Januari tahun 2022, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman meskipun sudah agak terlambat. Semoga tahun baru ini membawa kebaikan bagi kita semua, dan dengan tenggelamnya tahun 2021, tenggelam pula pandemi COVID-19 yang mendera bangsa kita selama ini. Teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Nah teman-teman, kita sekarang mulai membicarakan lagi pelajaran kita, dan kita masuk kepada video yang ke-60. Nah, pada video ke-60, kita akan membicarakan tentang kata kerja bantu shall, yang selama ini kita kenal artinya akan, yang dipakai hanya untuk I dan we saja, iya kan? Nah, ternyata kata kerja bantu shall pemakaiannya tidak sesederhana itu teman-teman. Mempunyai pemakaian yang khusus dan mengasihkan. Nah, untuk itu teman-teman seperti biasa, Yonggi English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan atau komentar kepada saya di bagian komen. Well my friends, please get ready, we will talk about pemakaian khusus kata kerja bantu shall, okay? Video ke-60, yaitu pemakaian khusus. Ya, jadi selama ini kita tahu shall itu pemakaian biasa, sekarang pemakaian khusus kata kerja bantu shall. Ya, masih ingat teman-teman ya? Shall ini selama ini kita kenal hanya sebagai artinya akan untuk I dan we kan? Nah, kita lihat sekarang. Kata shall ini kata kerja bantu teman-teman ya. Kata shall yang seharusnya hanya dipakai pada subjek I dan we untuk menyatakan waktu yang akan datang. Teman-teman ingat ya, simple present future yang kita bicarakan pada video ke-57 yang lalu. Nah, ini kadang-kadang juga dipakai pada subjek-subjek lainnya. Nah, ini yang asik teman-teman ya. Kalau selama ini saya katakan hanya untuk I dan we saja, nah ternyata ini enggak. Boleh dipakai pada subjek-subjek lainnya dengan maksud yang, nah ini teman-teman ya, berbeda ya. Bukan akan lagi ya, berbeda, yaitu untuk menyatakan. Jangan lupa teman-teman ya, selama ini kita cuma artinya akan, sekarang enggak teman-teman. Boleh untuk subjek lain, bukan I dan we saja. Nah, makanya teman-teman mungkin kalau pernah melihat, loh ini bukan I dan we tapi kok pakai shall ya. Nah, boleh. Jangan lupa ya. Satu, untuk menyatakan maksud atau kehendak atau kemauan dari si pembicara dengan penekanan khusus ya, penekanan khusus pada ucapan ini shall ya. Nah, jangan lupa kata shall di sini cenderung berarti harus, tapi menurut versi si pembicara sama dengan mas gitulannya, hampir mirip teman-teman ya. Nah, tapi jangan lupa shall di sini jangan diartikan akan teman-teman ya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Satu ya, you say you will not do it. Nah, jadi Anda bilang Anda tidak akan melakukannya ya. Nah, ini Anda yang bilang loh, but I say you shall do it. Nah ya, jadi tadi Anda bilang Anda tidak akan melakukannya, tapi saya bilang you shall do it. Nah, akan di sini menjurus ke harus teman-teman ya. Oh, tapi menurut pemikiran si pembicara loh ya, kalau you tidak akan, tapi menurut saya kamu akan dan harus melakukannya ya, you shall do it. Nah, ini saya berkemauan. Nah, jangan lupa ya, saya loh ya teman-teman, saya berkemauan bahwa dengan suatu cara kamu akan mengerjakannya, walaupun kamu bilang kamu tidak akan mengerjakannya ya. You say you will not do it, but I say you shall do it ya. Nah, jadi kamu akan mengerjakannya dan harus mengerjakannya. Karena apa? Dengan suatu cara kamu akan mengerjakannya. Itu menurut saya, menurut si pembicara teman-teman ya. Nah, coba kita lihat sekarang
contoh yang kedua. Tell your chief that he shall be responsible for this matter. Ya, nah, katakan kepada pimpinanmu, ya, tell your chief, katakan pada pimpinanmu bahwa dia, nah, shall ini kan akan, loh, bukan. Shall di sini artinya harus, teman-teman, ya, bahwa dia harus bertanggung jawab. Kok pakai be karena bukan verb, ya. Nah, dia harus bertanggung jawab untuk atas masalah ini. Oh, jadi kalau pimpinanmu tidak akan bertanggung jawab, oh enggak. Nah, tapi saya akan membuat dia, ya, dia akan bertanggung jawab untuk masalah ini. Nah, ini saya bermaksud, ya, untuk menuntut bahwa dialah yang harus bertanggung jawab. Oh, jadi kalau dia tidak akan bertanggung jawab. Nah, tapi ini, ya, jadi he shall be responsible. Nah, ya, jadi beritahu pimpinanmu dia harus bertanggung jawab. Harusnya ini menurut saya, dia tidak mau, tapi saya akan bermaksud menuntut bahwa dialah yang harus bertanggung jawab. Ya, jadi shall di sini artinya bukan akan, tapi harus. Nah, itu tadi yang pemakaian pertama, teman-teman, ya. Jadi akhirnya bukan akan, tapi harus. Nah, yang kedua, gagasan atau ide dari suatu kewajiban atau tugas atau perintah dan kebanyakan dipakai pada bentuk bertanya, ya. Dipakai pada bentuk kalimat bertanya yang berarti apakah kamu ingin, ya, apakah do you want, teman-teman, ya, atau nah ini, ya, apakah sebaiknya, ya. Nah, jangan lupa khusus untuk you harus memakai will, ya. Nah, jadi shall di sini ini memang pemakaiannya pada bentuk bertanya saja, teman-teman. Cuma artinya bukan akan, loh, ya. Coba kita lihat contohnya ini. 1. Shall, nah, bacanya harus jelas, teman-teman, ya. Shall the driver wait for you? Nah, jadi ini artinya bukan apakah sopir itu akan menunggu kamu, bukan, ya. Shall di sini apakah kamu mau? Atau apakah sebaiknya sopir itu menunggu kamu? Karena di daerah sini kalau nyari taksi sulit, loh, ya, di daerah pedesaan. Jadi sopir menunggu kamu lebih baik. Nah, ini artinya sama dengan do you want the driver to wait for you? Nah, jadi kok teman-teman bilang kalau pakai do you want the driver to wait for you, ini bentuk biasa, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai shall the driver wait for you, jadi jangan bingung. Oh, jadi shall ini pada bentuk pertanyaan bukan akan, tapi apakah sebaiknya? Apakah kamu ingin supir itu menunggu kamu? Ya, kita lihat contoh yang kedua. Shall my father know about this? Ya, nah, ini bukan akan, ya. Oh, jadi apakah papa saya sebaiknya, ya? Apakah papa saya sebaiknya, atau apakah kamu ingin papa saya tahu tentang ini? Ya, nah, ini. Jadi arti lainnya adalah is it better that my father knows about this? Jangan lupa, ya, my father, he, maka no-nya pakai s. Jangan lupa, teman-teman, ya. Begitu si he, it, jangan ragu-ragu, kata kerja harus tambah s, ya. Lah, yang ini tadi kok enggak? Nah, yang ini enggak karena pakai shall, kan. Shall tetap kata kerja bantu, teman-teman, ya. Nah, jadi shall ini kata kerja bantu, maka my father meskipun si it enggak pakai s, ya. Jadi bukan akan, loh, ya. Shall my father know about this? Apakah sebaiknya papa saya tahu tentang ini? Oh, jadi sama dengan apakah kamu ingin papa saya tahu tentang ini? Ya. Nah, coba ini ada juga shall lagi ini, ya. Shall I come back again? Nah, ya, teman-teman mungkin tahu ini adalah saya ambil dari lagunya Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Ya, pernah dengar, teman-teman? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Nah, itu loh, ya. Jadi, shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Itu lagunya, ya. Nah, jadi shall I come back again itu bukan apakah saya akan kembali lagi, bukan. Apakah kamu ingin saya kembali lagi?
apakah sebaiknya, apakah lebih baik kalau saya kembali lagi? Oh iya, pernah dengar ya lagunya Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight ini? Nah, jadi banyak diartikan shall ini akan, bukan teman-teman ya. Jadi artinya apakah saya lebih baik kembali lagi? Nah, makanya tell me dear if you lonesome tonight, ya. Beritahu kalau kamu kesepian malam ini. Jadi kalau kesepian kan lebih baik aku kembali kan, ya. Nah, ketiga, will you try out this car again? Nah, jadi kalau you jangan shall, teman, tidak ada shall you, ya. Jadi will you try out this car again? Apakah kamu ingin mencoba mobil itu lagi? Nah, sama dengan do you want to try out the car again? Try out mencoba, tapi untuk yang ada mesinnya, teman-teman, ya. Nah, sama dengan do you want. Oh, jadi kalau you jangan shall you ya, nggak ada shall you. Kita mesti pakai will you. Nah, setelah shall, kita sekarang akan membicarakan tentang yang will. Will itu artinya akan, betul, pemakaian umumnya. Tapi sekarang nggak, teman-teman. Will ini dipakai untuk menyatakan kemauan atau ketetapan hati, ya. Jadi kita sudah berkeputusan. Kita boleh memakai will, ya. Sekali lagi artinya bukan akan, tapi menyatakan kemauan, ya, pada semua pokok kalimat. Jadi I pun pakai will, kalian jangan shall, teman-teman, ya. Karena kita pakai will ini untuk menyatakan kemauan atau ketetapan hati. Dalam hal ini, kata will tersebut tidak menyatakan waktu akan datang sama sekali. Bukan, teman-teman, ya. Jadi will bukan menyatakan waktu akan datang, tapi menyatakan kemauan atau berketetapan hati. Dan bisa dipakai sesudah kata if, karena tidak menyatakan waktu akan datang, ya. Nah, ini bandingkan dengan present tense after if pada bentuk pengandian. Nah, kita dalam waktu tidak lama akan membicarakan bentuk pengandian, teman-teman, ya. Oh, jadi kalau bentuk pengandian itu sesudah if, nggak boleh pakai will, teman-teman, ya. Jadi if you go alone, jangan if you will go, nggak boleh. If pakai will nggak ada. Untuk di sini boleh, karena sekali lagi will itu artinya bukan akan, tapi menyatakan ketetapan hati atau kemauan. Dan will tersebut harus diucapkan secara tegas dan keras atau bertekanan kalau baca, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contoh yang ke-1. Ini will. Nah, kita lihat contoh will di sini artinya persist to, ya. I will finish the work, atau I will finish this work today even though I have to work till midnight. Ya, nah, jadi will di sini bukan akan. Saya persist itu berketetapan hati, teman-teman, ya. Makanya ada orang disebut persisten, itu berarti orangnya itu punya ketetapan hati, tidak mudah berubah, ya. Nah, jadi bukan saya akan, tapi saya berkemauan. Bukan akan, ya, teman-teman, ya. Will ini bukan akan, melainkan saya berketetapan hati, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan ini hari ini. Even though I have to work till midnight. Meskipun saya harus bekerja sampai tengah malam, ya. Jadi bukan rencana yang akan dilakukan, tapi berketetapan hati. Oke, kita lihat kedua. If the chief will sign the statement, we shall not suspect him anymore. Ya, nah ini setelah if pakai will. Nah, nanti teman-teman kalau kita bicara bentuk pengandian, nah kan saya ajarkan bahwa if pakai will itu tidak boleh, teman-teman. Artinya akan loh. Ya, ini bukan. Di sini bukan akan, tapi berkemauan, ya. Nah, jadi jika pimpinan itu berkemauan menandatangani pernyataan itu, nah, berkemauan bukan akan, ya. We shall not suspect him anymore. Kita tidak akan mencurigai dia lagi, karena dia mau menandatangani surat pernyataan. Kalau cuma ngomong tok, wah, ya ini susah, teman-teman, ya. Kan lidah tak bertulang. Hari ini ngomong A, lain kali ngomong B, bingung, nggak ada buktinya, ya. Nah, ini artinya if the chief wants, ya, jangan lupa si it nambah s, ya.
If the chief wants to sign the statement, we shall not suspect him anymore. Nah, jadi kalau pimpinan itu mau menandatangani surat pernyataan itu, kita tidak akan mencurigai dia lagi, ya. Nah, bentuk negatif dari pemakaian ini berarti menyatakan suatu penolakan, bentuk negatifnya, teman-teman, ya. Kalau tadi itu will itu menyatakan kemauan, ya, bertetapan hati. Tapi kalau will not bukan tidak akan, tapi menyatakan penolakan. Oh gitu ya. Nah ini kita lihat contohnya. Nah kita lihat contohnya. If he will not come, don't force him. Oh jadi kalau dia tidak mau datang, ya jangan lupa itu menyatakan kemauan. Jadi kalau itu will kemauan, kalau will not ini penolakan, teman-teman, ya. Jadi if he will not come ini sama dengan if he does not want to come, sebetulnya sama. Jadi will sekali lagi bukan akan, ya. Jadi if he will not come, kalau dia tidak berkemauan atau menolak datang, don't force him, jangan maksa dia, ya. Lah ini sama dengan if he refuses to come, jangan lupa si it nambah s, ya. If he refuses to come, don't force him. Ya, jadi jangan maksa dia. Ya, jadi if he will not come. Lagi kita lihat contoh kedua. I will not sign any paper in doubt. Nah, ini bukan saya tidak akan. Oh, tapi saya menolak. Saya tidak mau. I do not want, sama dengan gitu. Ya, I do not want to sign. Atau I will not sign. Jadi will itu bukan selalu akan, teman-teman, ya. Jadi kalau pada saat diartikan kok tidak cocok nih akannya, berarti will not ini menolak. Ya, saya menolak, saya tidak mau menandatangani surat apapun dalam keadaan ragu-ragu. Nah ini sama dengan I refuse to sign any paper in doubt. In doubt itu dalam keraguan, kalau saya ragu-ragu, gitu. Ya, jadi ini I will not sign. Nah, sebagai catatan ini, ya, NB. Kata will pada bentuk pemakaian khusus ini, ya, lebih cenderung berarti, bukan akan, teman-teman, ya, yaitu berkemauan, berketetapan hati, bertekad, dan bukan berarti akan yang ini, ya, menerangkan rencana untuk dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, itu adalah simple present future tense, waktu akan datang pada video ke-57 yang lalu, ya. Oh, jadi will itu tidak selalu akan, bukan, ya. Ini artinya berkemauan, berketetapan hati, ya, atau bertekad. Nah, ini ada proverb, teman-teman. Kita lihat, where there is a will, there is a way. Ini bagus, teman-teman, ya. Will ini bukan akan loh, ya. Will ini kemauan. Ya, jadi di mana ada kemauan, ya, ada, ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu pasti, teman-teman. Makanya orang kalau bilang tidak ada waktu, sebetulnya itu tidak niat, teman-teman. Kalau dia tuh niat, dia pasti mengadakan waktu. Don't you think so? Where is, nih, ya, where there is a will, there is a way. Jadi kemauan dulu, teman-teman. Kalau ada kemauan, pasti dia bisa, ya. Baca Inggris sulit karena tidak mau belajar. Kalau belajar pasti tidak sulit. Oke, jangan lupa, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yes. Nah, teman-teman, ternyata semakin lama belajar bahasa Inggris semakin asik, ya. Jadi dulu tuh shall artinya akan, ternyata tidak, artinya banyak. Will dulu artinya akan, ternyata tidak, artinya banyak. Nah, makanya teman-teman, semakin lama kita belajar bahasa Inggris, semakin tinggi ilmu kita. Well, my friends, jangan lupa, ya, selalu ada kemauan dulu, teman-teman, ya, untuk belajar. Bahasa Inggris tidak sulit kok, teman-teman. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.